Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini kita akan coba bahas lagi soal KSN Matematika tahun 2021 tingkat kota atau kabupaten untuk SMA ya. Nah, di sini udah ada soal level kemampuan lanjut. Oke, ini adalah soal nomor 10 di file aslinya. Nah, di sini udah ada soalnya yang lumayan panjang. Jadi adik-adik bisa baca secara teliti soalnya supaya bisa memahami maksudnya. Nah, di sini udah ada juga gambarnya dilampirkan bahwasanya ini ada sebuah segitiga siku-siku di titik C. Yes, nama segitiganya ABC. Kemudian ada 3 buah lingkaran setengahnya ya. Ini ada lingkaran pertama omega 1, ini lingkaran kedua omega 2 dan lingkaran ketiga omega 3. Oke ya. Nah, kemudian yang ditanya pada soal ini adalah perbandingan panjang jari-jari omega 2 dan omega 3 dapat dinyatakan dalam bentuk K banding 25, maka nilai K-nya berapa? Nah, jadi kita harus cari berapa jari-jari omega 2 ya, ini dia. Omega 2. Oke. Kemudian dan jari-jari omega 3-nya yaitu 25 nih. Oke. Nah, jadi untuk menentukan berapa nilai K-nya, adik-adik butuh suatu konsep di sini. Kita tulis di sini ya konsepnya. Oke. Jadi misalkan adik-adik punya suatu segitiga siku-siku ya, ini dia. Katakan namanya ABC. Oke. Nah, kemudian ada setengah lingkaran seperti ini. Nah, ini adalah titik tengah daripada lingkarannya. Kemudian ditarik garis seperti ini. Otomatis ini akan membentuk sudut siku-siku ya. Kenapa? Karena BC ini adalah garis singgung dari lingkarannya. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena di sini ada segitiga, kemudian setengah lingkaran seperti ini yang menyinggung atau yang ini juga ya. Nah, yang menyinggung di sini. Oke, jadi kita harus buat konsepnya dulu untuk mencari jari-jarinya. Kalau ada sebuah segitiga seperti ini, kemudian ada setengah lingkaran yang menyinggung. Oke. Nah, kita katakan panjang sisi BC itu adalah A kecil ya. Kita pakai biasanya ini di konsep trigonometri. Ini B kecil ya, panjang sisi dari sudut B ya. Kemudian ini C kecil yang merupakan panjang dari sisi AB ya di depan sudut C. Nah, ini adalah jari-jarinya ya. Ini juga jari-jarinya. Nah, titik ini kita beri nama titik X, ini titik Y ya. Oke. Nah, coba amati ya, amati segitiga ABC dan segitiga BXY ya. BXY. Nah, ini sebangun. Oke. Nah, ini keduanya sebangun. Nah, terus kalau sebangun bagaimana? Oke, jadi dia berlaku konsep sebangun tentunya. Nah, ini kita bisa pecah segitiganya. Ya, kita bisa buat perbandingan ya kalau dalam konsep kesebangunan. Ya. Jadi A, B, C, kemudian segitiga yang kecilnya yaitu ini Y, ini X, ini B. Nah, kenapa ini sebangun? Ya. Coba perhatikan. Pertama, sudut ini 90, ini juga 90. Kemudian sudut B-nya ini saling berimpit. Nah, ini dia. Sama ya, berimpit di dalam segitiganya. Artinya besarnya sama. Otomatis sudut Y dengan sudut C akan besarnya juga sama. Nah, ketika ketiga sudutnya sama besar, ya, dipastikan kedua segitiga tersebut sebangun, ya, yaitu segitiga ABC dan BXY. Oke. Nah, kemudian coba kita amati lagi di sini, kita konstruksi dulu, ya, ini A, kemudian ini B, ini C. XY panjangnya R, kemudian BY. Nah, ini kemarin kan panjangnya ya, ini kemarin R. Ya. Otomatis BY panjangnya adalah C kurang R, ya. Nah, C kurang R. Nah, jadi kita bisa buat kesebangunannya di sini. Kita bandingkan ya. Jadi R per B ya sama dengan C kurang R per A ya. Jadi
ini per ini sama dengan ini per ini. Gitu ya. Nah, kita kali silang. AR sama dengan BC dikurang BR. Jadi AR ditambah BR sama dengan BC. Kita faktor. Keluarkan R-nya. Berarti ini A tambah B sama dengan BC. Berarti R sama dengan B dikali C per A tambah B. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Kita udah dapat rumus R-nya untuk mencari jari-jarinya. Nah, di sini kan B kali C. B kali C ini dia kali ini. Kemudian A tambah B. A tambah B. Nah, kita bisa buat suatu konsep supaya gampang atau penjelasan supaya gampang mengingatnya. Jadi kalau diperhatikan di sini kan B kali C itu kan adalah alas kali tinggi ya. Berarti ini alas ya kali tinggi. Oke. Nah, dibagi dengan A itu adalah sisi miring ya, sisi miring ditambah dengan B ya. B itu adalah sisi yang tidak memuat, ini kan diameter ya. Diameter lingkarannya. Nah, B itu adalah sisi yang tidak memuat diameternya. Nah, sisi tidak ya, tidak ada diameter ya. Diameternya. Diameter lingkaran maksudnya. Oke. Nah, ini dia konsepnya supaya gampang ingatnya. Nah, sekarang kita coba amati ya. Yang ini kita coba perhatikan yang ini. Persamaan yang ada di soalnya, yaitu 2AC sama dengan 5BC ya. 2AC ditambah 5BC sama dengan 5AB gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau ketika kita udah selesai tentukan ini, sekarang coba kita lihat yang ini persamaannya. Nah, pada persamaannya di sini ya. Berikutnya nih kita tulis 2AC ditambah 5BC sama dengan 5AB, ya kan? Nah, kita bisa buat ya keterangan pada segitiga yang besar. Ini adalah C, ini adalah A ya, ini adalah B. Oke. Nah, jadi kita bisa buat 2AC. Nah, AC di sini berarti B, BC berarti A ya, kemudian AB berarti C. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian kita coba hubungkan dengan Pitagoras. Kenapa? Karena kan ini adalah segitiga siku-siku, artinya berlaku Pitagoras. Oke. Pitagoras. Nah, di sini berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke ya. Nah, tadi kan di sini kita tulis bahwasanya tadi 2B, kita tulis ulang lagi ya, tambah 5A sama dengan 5C ya yang tadi. Kemudian Pitagorasnya tadi berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi ini ya, ini C. Oke, ini A, ini adalah B ya. Nah, apa hubungannya antara persamaan ini dengan Pitagoras? Hubungannya adalah kalau kita coba ini kuadratkan, kita bisa buat gini. 2B ditambah 5A kuadrat sama dengan 5C kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan. 2B dipangkatkan 2. Berarti 4B kuadrat. Kemudian 2B kali 5A 10AB kali 2 berarti 20AB ya. Ini cara cepat mengkuadratkan ya. 5A dipangkatkan 2 berarti 25A kuadrat sama dengan 25C kuadrat. Nah, coba perhatikan yang di sini. C kuadratnya dengan ini. Nah, artinya C kuadrat di sini kita bisa ganti dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu ya. Nah, itu hubungannya. Berarti 4B kuadrat ditambah 20AB ditambah 25A kuadrat sama dengan 25A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi 4B kuadrat ditambah 20AB ditambah 25A kuadrat. Kita kalikan ke dalam 25A kuadrat ditambah 25B kuadrat. Nah, di sini kita bisa coret ya. Nih, coret. Yang tersisa adalah 4B kuadrat dikurang 25B kuadrat sama dengan minus 20AB. Ya, kita selesaikan. Min 21B kuadrat sama dengan min 20AB. Kita
kita coret negatifnya ya. Kemudian coret B-nya, ini tinggal B, berarti 21B sama dengan 20A. Nah, kalau kita pindahkan 21 per 20 sama dengan A per B. Jadi A per B sama dengan 21 per 20. Nah, ini adalah nilai A, ini nilai B. Nah, jadi di sini kita hubungkan antara persamaan yang dikasih tahu di soal dengan Pitagoras supaya kita bisa menentukan panjang sisi A, C, dan B. Oke. Nah, nilai A-nya udah dapat, yaitu 21 satuan ya. Kemudian nilai B-nya 20. C-nya kita cari dengan menggunakan Pitagoras ini. Jadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti di sini kita bisa buat akar A-nya 21, B-nya 20. Kita kuadratkan 441 ditambah 400 ya. Nah, berarti 841 diakarkan 29 satuan. Jadi C-nya 29 satuan. Nah, di sini kita udah menemukan panjang masing-masing dari sisi segitiga ABC-nya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kemudian kita coba amati ya. Kita coba amati segitiga yang memuat, atau kita lihat ya segitiga ABC ini ya, yang besar ini. Kemudian amati lingkaran ini ya, lingkaran omega 1. Ya, kita coba tentukan berapa jari-jari omega 1 ya. Nah, amati omega 1 ya, omega 1. Nah, coba kita buat garis bantu di sini, titik tengah nih kita tarik kemari, dan ini merupakan jari-jari. Ya, ini adalah jari-jari. Oke. Nah, tentunya kalau kita tarik kemari ya ke tengah ini kan bersinggungan juga. Nah, merupakan jari-jari juga ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kemari, pasti panjangnya sama dengan ini. Nah, ini adalah R juga nih. Ya, ini R juga, jari-jari juga nih. Jadi C kemari ini jari-jari. Oke. Nah, R juga. Nah, dengan konsep yang di awal tadi, yang kita buat tadi, kita bisa tentukan ya, ini dia tadi ya. Oke, ini dia konsep yang ini. Ya. Nah, kita bisa tentukan berapa panjang dari jari-jari omega 1 ya, omega 1. Oke, yaitu R omega 1 sama dengan tadi kan konsepnya adalah alas kali tinggi ya, berarti 21 kali 20 dibagi dengan sisi yang tidak memuat lingkarannya, yaitu ini yang nggak memuat ya. Perhatikan lingkarannya kan yang besar ini, omega 1 kan, sisinya berarti ini ya, ditambah sisi miring ya, berarti 20 ditambah 29. Nah, jadi 21 kali 20 per 49 kita coret. Ini jadi 7, sorry, kok 7 ya, bagi 7 ya, jadi 3. Ini jadi 7. Nah, 3 kali 20 60 per 7 satuan. Jadi panjang dari jari-jari ini dia, yaitu 60 per 7. Ini juga 60 per 7 ya. Nah, yang kemari juga 60 per 7. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba lihat, kita coba cari berapa panjang EA ya, EA. Oke. Nah, panjang EA. Jadi di sini panjang EA kita bisa cari, yaitu ini kemari kan panjangnya 20. Ini kemari panjangnya 60 per 7 ya. Berarti panjang EA kita bisa tentukan, yaitu 20 dikurang 60 per 7. Nah, ini kita kali silang. 7 kali 20 140 kurang 60 per 7, hasilnya 80 per 7. Berarti ini kemari dari E ke A ya, ini panjangnya 80 per 7. Panjang ini kemari ya, itu panjangnya 60 per 7 ya. Nah, ini C, ini E ya, ini A. Oke. Nah, jadi sekarang kita coba amati segitiga, amati lagi ya. Amati segitiga AED ya. AED dengan segitiga ABC ya, itu sebangun ya, segitiga ABC. Nah, jadi ini dia AED dengan ABC.
BC yang besar. Oke. Nah, jadi kalau kita coba copot gambarnya, ini dia segitiganya ABC. Kemudian ini segitiga AED ya. Nah, ini panjangnya 29, ini panjangnya 21, ini 20 ya. Nah, tadi IA-nya 80/7. Nah, kita bisa gunakan konsep kesebangunan ya, kita bandingkan untuk menentukan sisi-sisi yang lain, yaitu sisi AD dan sisi DE. Gitu ya, AD dan DE-nya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan yaitu kita bandingkan antara AE banding AC itu kan sama dengan AE-nya 80/7 banding AC-nya 20. Nah, jadi 80/7 dikali 1/20 dibalik ya. Nah, jadi ini 80 bagi ini 4, berarti hasilnya 4/7. Nah, artinya ya artinya tadi kan untuk mendapatkan sisi ini ya, untuk mendapatkan sisi ini sisi AD ya dan sisi DE. Nah, ini kita kalikan saja dengan 4/7. Jadi DE ini 21 kali 4/7. Jadi dia diperkecil, sisi DE ini diperkecil sebanyak 4/7 gitu maksudnya. Ya, sisi DA diperkecil sebanyak 4/7. Nah, ini kan 29 ya, berarti DA-nya itu adalah ini berarti 29 kali 4/7. Ya, kemudian DE-nya berarti 21 kali 4/7 gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba tampilkan di sini, ini dia. Berarti ini 21 kali 4/7. Yang ini 29 kali 4/7 gitu ya. Nah, itu dia. Oke, kemudian coba amati lagi ya segitiga AED. Nah, segitiga AED. Nih, segitiga yang ini. Kita amati lagi. Ya, kita coba amati di sini. Kita buat di sini amati segitiga AED. Nah, kita bisa cari R-nya lagi. Kita bisa cari R dari omega 2 ya. Kalau kita gambar di sini, ini tarik kemari. Nah, kita bisa cari dengan konsep yang tadi, yang kita sudah buat tadi, atau konsep yang ini dia. Nah, jadi kita bisa cari segitiga omeganya. Ya. Jadi R omega 2 sama dengan, jadi apa? Alas kali tinggi. Ya, ingat berarti yang ini kan alasnya ya, alasnya 80/7 ya. Nah, ini 80/7 nih. Oke. Jadi alas kali tinggi 80/7 kali tingginya nih. Ini tingginya 21 kali 4/7 dibagi dengan sisi yang tidak memuatnya ya. Sisi yang tidak memuat dari diameternya ditambah dengan miringnya nih ya, yaitu 21 kali 4/7 ditambah 29 kali. Nah, ini dia ya, coret 3 ya. Nah, berarti ini kalau kita lihat 80/7 kali 3 kali 4 dibagi 4/7, ini kita faktor ya yang bawah, kali 21 tambah 29 ya kan. Berarti ini 80/7 kali 12 ya, 3 kali 4 per 4/7 kali 21 tambah 29 berarti 50 ya. Nah, 50. Nah, ini kita bisa coret nih. Habis. Yang tersisa adalah 80 kali 12 per 50. Nah, coret lagi. Berarti tinggal 8 kali 12 ya. 8 kali 12. Sorry, seperti ini ada yang salah ya. Kita coba buat dulu. Ada yang salah di sini. Sorry ya. Tadi kita ulangi. Kita ulangi dulu. Jadi tadi ini 80 kali 12/7
per 4/7 kali 50. Ya, berarti kan kalau kita balik nih 80 kali 12/7 kali 7/4 kali 50, ya kan? Nah, coret-coret. Nah, 12 bagi 4 3, ya kan? Ini coret-coret. Tinggal 8 ke 3 24 ya. 24/5. Oke, tadi terbalik ngitungnya, Kak. Oke. Nah, jadi 24/5 dia. Nah, itu adalah jari-jari omega 2 ya. Jadi ini 24/5. R omega 2 ya, 24/5. Oke. Nah, sekarang kita coba cari berapa jari-jari omega 3. Nah, selanjutnya kita cari ini. Nah, untuk menentukannya kita buat garis bantu. Ya, kita buat garis bantu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Lumayan panjang. Oke. Nah, tadi di sini sudah ada nih ya. Nah, ini kemari sudah ada. Nah, ini kita buat garis bantu ya. Ini kemari, ini jari-jarinya. Ini adalah jari-jari omega 1 ya, ini jari-jari omega 2. Oke. Terlalu kecil ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, ya. Ini jari-jari omega 2. Omega 3 ya. Nah, coba amati di sini. Ini kan segitiga siku-siku ya. Amati dulu, kita katakanlah ini segitiganya. Segitiga apa lagi ya? Kita beri nama lagi ya. Katakanlah ini P, ini Q. Jadi amati segitiga PQC ya, segitiga PQC. Oke. Nah, ini kan berlaku Pitagoras ya. Nah, ini kemari merupakan jari-jari dari omega 1 ya. Omega 1 tadi panjangnya jari-jari omega 1 itu 60/7 ya. 60/7 tadi ya. 60/7. Nah, kemudian yang ini kemari ya juga 60/7 tadi ya. Ini kan sama dengan yang ini ya. Nih 60/7. Ini kemari 60/7. Ini juga 60/7 nih. Oke. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, kita bisa buat Pitagorasnya, berarti PQ kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah QC kuadrat. Nah, berapa nilai PQ-nya? Kalau kita perhatikan PQ-nya itu adalah ini kemari kan 60/7 ya. Berarti 60/7 ditambah jari-jari omega 3 ya. Kuadrat sama dengan ya. Kita lihat lagi PC-nya. PC-nya itu kalau kita perhatikan sini, ini kemari kan 60/7. Nah, sementara ini kemari kan jari-jarinya ya, jari-jari omega 3 ya kan. Nah, jari-jari omega 3 berarti PC itu adalah 60/7 dikurang jari-jari omega 3 ya. Berarti 60/7 dikurang jari-jari omega 3 ya, pangkat 2 ditambah QC. QC-nya 60/7 kuadrat. Nah, kalau kita kuadratin berarti nih 60/7 kuadrat ditambah 2 kali 60/7 dikali RW3 ya, pakai konsep perpangkatan tadi ya. Ditambah RW3 pangkat 2 sama dengan 60/7 pangkat 2 dikurang 2 kali 60/7 kali R omega 3 ditambah 60/7 pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa perhatikan, kita coret ya. Ini satu kita coret, ini satu habis. Kemudian kita bisa buat seperti ini. 2 kali 60/7 kali omega 3 nih ditambah RW omega 3 ya, pangkat 2 sama dengan kita pindahkan aja ya. Kita pindahkan langsung. Berarti ini ditambah 2 kali 60/7 kali RW omega 3 nih dikurang 60/7 pangkat 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini mana yang bisa kita kerjakan ya. Ini sama ya. Nah, ini sama. Berarti 2 tambah 2 jadi 4. Nah, ini jadi 4 kali
60/7 R omega 3 ditambah ya. Kita lihat lagi di sini. Oh, sepertinya ada kesalahan perhitungan ya. Sorry. Sini ada kesalahan nih, Kak ulangi lagi ya. Sorry. Sini ada kesalahan. Tadi ini lupa mengkuadratkannya nih. Ya, ini ada lupa mengkuadratkannya. Tadi ini harusnya ditambah R omega 3 kuadrat ditambah 60/7 kuadrat. Nah, tadi kita kelupaan mengkuadratkan konsepnya gini kan. Ini pangkat 2, nih. Ini kali ini dia. Kemudian ini dipangkati 2, ini dia. Nah, sehingga ini kita bisa coret satu lagi nih. Coret. Nah, ini dia, tinggal 2 kali 60/7 R omega 3 sama dengan di sini yang tersisa adalah negatif 2 dikali 60/7 R omega 3 ditambah 60/7 kuadrat. Nah, tinggal kita pindahkan 2 kali 60/7 R omega 3 ditambah 2 kali 60/7 R omega 3 sama dengan 60/7 pangkat 2. Nah, berarti ini 4 60/7 R omega 3 sama dengan 60/7 pangkat 2. Kita coret 1 di sini, 1 di sini. Berarti tinggal 4 R omega 3 sama dengan 60/7. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa buat di sini R omega 3 sama dengan 60/7 dibagi 4. R omega 3 sama dengan 60/7 dikali 1/4. Ya kan, dibalik. Coret jadi 15. Berarti R omega 3 sama dengan 15/7. Nah, jadi jari-jari omega 3 udah dapat 15/7 ya. Nah, coba kita lihat pertanyaannya. Tadi kan kita buat di atas sini ya. Maka ya, kita lihat pertanyaannya tadi kan R omega 2 banding R omega 3 ya. Itu kan sama dengan, kalau kita bandingkan kan berarti omega 2-nya tadi kalau kita lihat kita dapat tadi ya 24/5 ya. 24/5. Oke, per omega 3-nya 15/7 tadi ya. Nah, kalau kita sederhanakan 24/5 dikali 7/15 dibalik ya. Nah, oke, kita coret bagi 3, ini jadi 8, ini jadi 5. Berarti 56, 8 kali 7 per 5 kali 5, 25. Nah, coba ingat lagi. Tadi di soalnya bahwasanya kan konsepnya tadi adalah K/25. Ya kan? Nah, artinya nilai K-nya itu adalah 56. Ya kan? Nah, tadi kan dituliskan di soal K/25. Nah, jadi nilai K-nya itu berarti 56. Nah, sudah ketemu. Jadi nilai K-nya itu adalah 56. Oke. Nah, lumayan panjang ya penyelesaiannya. Nah, jadi harus lebih teliti ya. Kalau silap sedikit saja bisa salah seperti kata tadi ya. Ada sedikit kesilapan tadi di waktu pengkuadratan di sini tadi ya. Nah, aku rasa itu aja pembahasannya untuk soal kali ini yang membahas soal KSN-nya. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi adik-adik untuk KSN di tahun 2022 ini. Sampai jumpa pada video KSN berikutnya. Silakan kirimkan ya saran-sarannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.